Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima agama lainnya. Saya Gusna Wirda dengan nomor pokok mahasiswa 21080100 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumatera Barat. Kali ini akan membahas mengenai pandangan filsafat perennialisme. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih mengenai pandangan filsafat perennialisme ini? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Secara etimologi, kata perennialisme berasal dari bahasa Latin perennis dan isme. Perennis yang berarti abadi, kekal, dan tiada akhir. Sedangkan isme berarti aliran. Jadi apa sih filsafat perennialisme itu? Filsafat perennialisme adalah suatu ajaran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan masa lampau yang sudah terbukti baik hasilnya sepanjang sejarah. Ngomong-ngomong mengenai suatu aliran, pasti ada dong asal-usul dan sejarahnya. Berikut sejarah dari pandangan perennialisme. Perennialisme sendiri pertama kali terjadi karena adanya reaksi atas paham pendidikan progresif. Hal ini terjadi pada abad ke-20 di mana perennial menentang pandangan progresif dan menentang perubahan serta sesuatu yang baru. Perennial memandang situasi dunia ini penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Hingga akhirnya aliran ini menawarkan suatu solusi, yaitu jalan mundur. Jalan mundur kembali ke belakang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kukuh dan kuat yang digunakan pada zaman Yunani kuno atau pada abad pertengahan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa perennialisme menganggap masa kejayaan adalah pada masa Yunani kuno. Itu deh sejarah mulanya adanya aliran perennialisme ini. Selanjutnya, konsep dasar pandangan perennialisme. Aliran perennialisme dalam memandang pembelajaran menempatkan siswa sebagai makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, serta pikiran menyangkut dunia biologis. Sedangkan seorang guru mempunyai peran yang dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, sesuatu yang terjadi pasti memiliki tujuan dong. Begitupun dengan filsafat pendidikan yang satu ini. Tujuan dari aliran ini ada dua. Yang pertama bagi perennialis sendiri dan yang kedua bagi pendidikan. Bagi perennial sendiri, perennial menganggap nilai-nilai kebenaran filsafat universal dan abadi. Apa yang sudah ada dan dijalani di masa lampau akan terus abadi dan ada. Yang kedua bagi pendidikan. Tujuan pendidikan ialah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang ada agar mencapai kebijakan dan kebaikan hidup. Lalu siapa sih tokoh-tokoh yang menciptakan atau mendukung aliran perennialisme ini? Tokoh-tokoh pada aliran ini seperti Plato dengan pandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu telah ada pada manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki tadi. Menurut Plato, dunia ideal bersumber dari ide mutlak yaitu Tuhan. Selanjutnya ada Aristoteles. Menurutnya, orientasi pendidikan ditujukan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kemampuan-kemampuan kerohanian seperti emosi, kognitif, serta jasmaniah manusia. Lain halnya dengan Agustinus Steko dan Sayyid Hussein. Mereka mengatakan bahwa agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Dan yang terakhir ada Thomas Aquinas yang menyatakan tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia sehingga menjadi aktualitas. Teman-teman pasti ada nih yang nanya, apa sih tujuan dari penjelasan ini? Apa sih maksud dari video ini? Nah, maksudnya ialah sebagai seorang calon guru sudah sepantasnya atau sepatutnya kita mengetahui filsafat-filsafat pendidikan. Salah satunya filsafat pendidikan perennialisme yang dapat menunjang wawasan dan pengetahuan di bidang pendidikan. Selain memahami filsafat pendidikan, kita juga harus mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Itu dia teman-teman materi dari aku. Kalau teman-teman masih ada keraguan atau ingin mendalami materi, teman-teman bisa searching sendiri ya. Aku Husna Wirda pamit, see you next time.